Perkenalkan, saya Anastasia Hanum Safira Normanantas, NPM 10718916. Di video kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan massa nifas. Selamat pagi Ibu, saya dengan Dr. Anastasia yang bertugas pada pagi hari ini. Baik Ibu, sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya konfirmasi terlebih dahulu identitasnya. Untuk pemeriksaan identitas pasien ini, yang penting ditanyakan adalah nama, usia pasien, dan minta pasien untuk menyebutkan tempat dan tanggal lahirnya. Selanjutnya, bisa ditanyakan untuk keluhan utama pasien atau keluhan yang dirasakan pada saat massa nifas ini. Misalkan ada nyeri di area jalan lahirnya, nyeri di area perut, atau mungkin ada rasa nyeri di area payudaranya. Kemudian apakah ada nyeri di bekas jahitan sesar bila proses persalinannya sesar, atau jahitan di perineumnya terasa nyeri jika terjadi robekan di area perineum, dan keluhan-keluhan lainnya. Kemudian bisa ditanyakan juga apakah pada saat persalinan berjalan dengan lancar. Mulai dari waktu ibu mengalami kontraksi, seperti apakah ketubannya itu pecah atau tidak. Kemudian ditanyakan juga apakah proses persalinannya normal atau sesar. Kemudian apakah bayinya lahir dengan sehat. Kemudian jika dilakukan persalinan normal, apakah dilakukan juga jahitan di area perineum. Dan ditanyakan juga bagaimana proses persalinannya berlangsung, apakah ada hambatan atau tidak. Dan juga ditanyakan riwayat persalinan sebelumnya, apakah semua persalinannya normal, atau ini adalah persalinan yang pertama, atau persalinan sebelumnya sesar. Kemudian juga ditanyakan pada riwayat kehamilannya, mulai dari pemeriksaan ANC, kemudian bagaimana gerak janinnya pada saat hamil, dan apakah ibunya ini menggunakan alat kontrasepsi atau tidak. Selanjutnya ditanyakan apakah ibunya pernah mengalami operasi atau nyeri di area kelaminnya. Misalkan ibunya pernah mengalami infeksi menular seksual, atau ibunya pernah mengalami penyakit-penyakit ginekolog. Jika sudah ditanyakan semua pertanyaan itu, maka bisa dilanjutkan ke pemeriksaannya. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan prosedur pemeriksaan dan juga melakukan informed consent kepada pasien. Baik Ibu, setelah Ibu tadi menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk prosedur pemeriksaan yang akan saya lakukan. Baik Ibu, untuk kali ini saya akan melakukan pemeriksaan massa nifas atau pasca melahirkan. Jadi nanti pemeriksaannya itu meliputi pemeriksaan payudara dan juga pemeriksaan di area kewanitaan ibu atau di alat kelamin ibu. Nah, untuk pemeriksaannya ini, pertama-tama saya akan memulai untuk pemeriksaan payudara terlebih dahulu. Nah, maka dari itu, saya akan meminta ibu untuk melepaskan pakaian atasnya agar payudaranya terlihat. Kemudian, nanti jika sudah, ibu bisa mengenakan pakaiannya kembali, baru kita mulai untuk pemeriksaan di area kewanitaan ibu atau alat kelamin ibu. Sebelum pemeriksaan itu, saya akan meminta ibu untuk mengosongkan terlebih dahulu kandung kemih, atau ibu berkemih terlebih dahulu, buang air kecil. Nah, setelah itu, saya minta untuk melepaskan pakaian bawahnya, baik pakaian luar dan pakaian dalamnya. Kemudian ibu bisa berbaring di meja ginekologi dengan posisi kaki ibu berada pada sandaran kaki seperti posisi ingin melahirkan secara normal ya Bu. Kemudian ibu mungkin pada saat pemeriksaan ini ibu akan ada perasaan khawatir ataupun tidak nyaman karena saya juga akan memasukkan alat spekulum atau cocor bebek untuk membantu pemeriksaan di jalan lahir ibu untuk memeriksa apakah ada kelainan atau tidak di area tersebut. Tetapi pemeriksaan ini sangat penting Ibu, dan untuk menjaga kenyamanan Ibu juga, saya akan melakukan pemeriksaan ini dengan didampingi oleh perawat atau bidan, dan Ibu silahkan jika ada pihak keluarga yang ingin mendampingi. Baik Ibu, mungkin seperti itu penjelasan dari pemeriksaan yang akan saya lakukan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Ibu sebelum kita mulai ke pemeriksaannya?
Baik, kalau misalkan memang tidak ada, silahkan Ibu isi form persetujuan ini untuk saya bisa melakukan tindakan selanjutnya. Pastikan pasien secara sadar mengisi inform konsen tersebut. Dan jika ingin diwakilkan oleh pihak keluarga, pastikan pasien pun tahu siapa dari pihak keluarga pasien yang menandatangani atau mengisi form inform konsen tersebut. Baik, kita mulai pemeriksaannya. Yang pertama, saya akan meminta pasien terlebih dahulu untuk berkemih dan kemudian menuju meja ginekologi. Sambil menunggu pasien bersiap, saya akan melakukan persiapan alat-alatnya yang akan digunakan dan juga mencuci tangan, kemudian menggunakan sarung tangan. Setelah selesai mencuci tangan dan menggunakan APD, saya akan menuju meja ginekologi. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan umum terlebih dahulu seperti pemeriksaan berat badan, tinggi badan, dan mengukur tanda-tanda vital mulai dari tekanan darah, suhu, pernafasan, dan juga nadi. Dan pastikan posisi pemeriksa atau saya memposisikan diri di sebelah kanan pasien. Selanjutnya, saya akan mulai untuk melakukan pemeriksaan payudara pasien. Untuk pemeriksaan payudara ini terdapat 2 langkah. Yang pertama inspeksi dan palpasi. Baik, permisi Ibu, kita mulai pemeriksaannya ya Bu. Kalau begitu, coba Ibu angkat terlebih dahulu pakaian atasnya hingga payudaranya terlihat. Oke, baik, cukup Ibu. Kemudian diinspeksi. Untuk penilaian inspeksi, dilihat apakah kedua payudara sama besar, kemudian apakah putingnya tampak atau tidak tampak, kemudian apakah ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, bengkak, kemudian dilihat permukaan payudaranya apakah tampak seperti kulit jeruk atau tidak, karena jika ada kemungkinan atau tampak seperti kulit jeruk, kemungkinan ada keganasan pada area payudara pasien. Kemudian dilihat juga apakah payudaranya ini keluar cairan atau mengeluarkan nanah atau tidak. Selanjutnya dipalpasi payudaranya apakah teraba perubahan suhu seperti teraba panas, kemudian apakah pada saat dilakukan palpasi pasien merasa adanya nyeri tekan atau tidak, kemudian juga diraba apakah ada undulasi atau abses, kemudian teraba bendungan ASI atau tidak. Selanjutnya, jika sudah dilakukan pemeriksaan payudara, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan obstetri atau pemeriksaan area perut pasien. Yang pertama, saya melakukan inspeksi, dilihat terlebih dahulu area perutnya, apakah ada atau tidak massa yang menonjol, kemudian jika ada bekas jahitan, seperti misalkan jahitan sesar atau jahitan pada area perut lainnya, seperti misalkan jahitan luka apendisitis atau jahitan-jahitan lain. Dinilai apakah jahitannya ini baik, kemudian apakah jahitannya ada kemerahan atau menimbulkan gejala atau kelainan. Nah, selanjutnya jika sudah diinspeksi, saya akan melakukan palpasi. Untuk palpasinya ini dinilai tinggi fundus uterinya, kemudian apakah ada teraba panas atau tidak, perubahan suhu di area perut. Selanjutnya juga dinilai bagaimana kontraksi uterusnya, baik atau tidak. Baik, jika sudah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ke area kelamin pasiennya atau ke area kewanitaannya untuk melakukan inspeksi vulva dan juga pemeriksaan organ genitalnya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di area kelamin Ibu. Ibu boleh kenakan pakaian atau bajunya kembali dan melepaskan pakaian bawahnya ya Bu, baik pakaian luar ataupun pakaian dalam. Kemudian posisikan kakinya di sandaran kaki seperti ingin melahirkan normal. Kemudian bokongnya Ibu berada di tepi tempat tidurnya ya Bu ya. Sambil menunggu posisi pasien siap, saya akan mengenakan lampu sorot. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk area genital pasien. Yang pertama, saya menyalakan terlebih dahulu lampu sorot dan memastikan lampu sorotnya sudah mengarah ke area genital pasien. Kemudian dilihat dari genital eksternalnya. Di sini dinilai dari mons pubis, kemudian labia mayora, labia minora diinspeksi terlebih dahulu. Apakah terdapat tanda-tanda infeksi seperti kemerahan atau adanya
pus atau nanah, kemudian dilihat juga apakah ada lesi, kemudian dilihat jika ada jahitan di area perineumnya, apakah jahitannya baik, dan apakah terjadi pembengkakan atau tidak pada area jahitan. Kemudian juga dilihat di area anus pasiennya, kemudian dinilai apakah ada benjolan atau tumor pada area genital eksternalnya. Baik, untuk pemeriksaan genital eksternalnya sudah selesai. Selanjutnya saya akan menilai genitalia internalnya dengan menggunakan spekulum. Untuk pemeriksaan genital interna ini dengan menggunakan spekulum, sesuaikan ukuran spekulum dengan bentuk vagina pasien, dan pastikan sebelum melakukan pemeriksaan dengan spekulum ini bersihkan terlebih dahulu spekulumnya, pastikan sudah bersih, kemudian diberikan gel lubrikasi agar nanti pada saat melakukan pemeriksaan tidak nyeri pada saat kita memasukkan spekulumnya. Oke, baik, saya akan mulai untuk memasukkan spekulumnya. Saya nyalakan kembali lampu sorotnya. Kemudian untuk memasukkan spekulumnya, posisikan spekulum dalam keadaan tertutup dan dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri dibuka labia minoranya, kemudian arahkan spekulum ke introitus vagina. Kemudian diputar 90 derajat, baru dibuka. Lalu dikunci. Selanjutnya saya akan melakukan penilaian inspeksi serviks. Di sini saya melihat serviksnya, bagaimana bentuk serviksnya, kemudian warnanya, ada atau tidak benjolan di area serviksnya, kemudian ada tidaknya perdarahan di area serviks, kemudian bagaimana dinding-dinding vaginanya juga, apakah ada benjolan, perdarahan, ataupun lesi. Kemudian juga dilihat bagaimana lokianya. Untuk penilaian lokia meliputi warna, kemudian ada tidaknya pus atau nanah pada lokia, kemudian lokianya berbau atau tidak. Jika sudah, selanjutnya kita keluarkan kembali spekulumnya. Baik, untuk mengeluarkan spekulumnya, yang pertama spekulumnya ditahan terlebih dahulu, kemudian dibuka kuncinya, dibuka kunci spekulumnya. Setelah itu ditutup spekulumnya, kemudian diputar 90 derajat dan dikeluarkan seperti ini. Kemudian dicelupkan kembali atau dibersihkan di baskom berisi alkohol 70%. Dan jika sudah, saya akan merapikan alat-alat, mencuci tangan, dan melepas APD. Baik, Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Sekarang Ibu boleh kenakan kembali pakaiannya dan ke meja konsultasi ya, Bu. Saya akan jelaskan hasil pemeriksaannya. Baik, Ibu, jadi pemeriksaannya tadi sudah selesai ya, Bu ya. Untuk hasil pemeriksaannya tadi pada saat pertama saya melakukan inspeksi payudara, kedua payudara Ibu dalam batas normal ya, Bu, tidak ada kelainan bentuk, kemerahan, benjolan, ataupun tanda-tanda infeksi. Kemudian pada area perut Ibu juga tidak ada kelainan, tidak ada perubahan, tidak ada benjolan, tidak ada perubahan warna, tidak ada tanda-tanda infeksi juga. Kemudian untuk pemeriksaan alat kelamin dan juga pemeriksaan serviks, semuanya juga dalam batas normal. Pada saat pemeriksaan genitalia eksterna atau area luarnya itu, Bu, juga tidak ada kelainan ya, Bu ya. Tidak ada kemerahan, kemudian tidak ada tanda-tanda infeksi juga. Kemudian pada serviksnya juga
tidak ada kemerahan, terus warna lokiannya juga sudah normal, dan juga tidak ada tanda-tanda infeksi di area serviks ataupun kelainan bentuk serviksnya. Baik Ibu, mungkin cukup seperti itu saja untuk pemeriksaan hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan lagi, Bu? Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih, Ibu. Jika sudah menjelaskan semua hasil pemeriksaan pada pasien, jangan lupa juga untuk menuliskan hasil pemeriksaannya di rekam medis. Baik, sekian video keterampilan klinis mengenai pemeriksaan massa nifas. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.